Tahun 2025 akan segera berakhir dan tahun baru 2026 akan dimulai. Tapi tahu gak ya Iqbal, menurut Time and Date yang dikutip dari detik.com, negara yang pertama kali merayakan tahun baru 2026 adalah di... Nggak tahu. Nah, ini jawabannya adalah di Kiribati, tepatnya di wilayah Pulau Natal. Dan sebaliknya, negara yang terakhir merayakan tahun baru 2026 yaitu adalah wilayah Pulau Baker dan Pulau Howland yang termasuk kepulauan terluar di Amerika Serikat. Wah, kirain Papua begitu ya. Ternyata itu untuk di Indonesia saja ya. Ternyata memang beda-beda tiap negara. Apalagi ini ada kaitannya dengan rotasi bumi. Tapi tahu nggak nih Maggie dan juga pemirsa, negara di timur benua Asia yang pertama kali melihat matahari terbit? Tahu dong. Apalagi identik dengan sebutan negeri matahari terbit atau the land of the rising sun. Jawabannya apalagi kalau bukan? Jepang. Jepang. Nah, apakah di sana sudah terbit mataharinya? Langsung saja ya. Iya, langsung saja kita sapa Juanita Anandasari Sumantri, mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Nagoya, Jepang. Dan ada juga WNI yang saat ini berada di Singapura, Widi Asmoro. Selamat malam Nita dan Mas Widi, bagaimana kabar semuanya? Baik, saya ke Malam, Maggie, Aduh, semangat semuanya ya. Semangat. Di malam-malam hari ini, apalagi ini sudah hampir tengah malam begitu ya, masih semangat mau memberikan cerita-ceritanya nih kepada kita semua. Baik, saya langsung ke Nita dulu yang ada di Nagoya, Jepang. Bagaimana suasana pergantian tahun di sana? Ya Maggie, saat ini saya berada di Kuil Osukano di kota Nagoya di Jepang. Ini mungkin bisa terdengar ya, ada suara bel ini di samping saya masih berbunyi. Memang tradisinya di sini kalau untuk warga Jepang tuh memang setelah pergantian tahun baru itu pergi ke kuil. Jadi kuil untuk berdoa dan berharap keberhasilan di tahun berikutnya. Salah satunya itu. Oke, ini bisa dilihat masih banyak beberapa warga Jepang yang mengantri untuk masuk ke kuilnya sih saat ini. Dan saat ini di Jepang sudah tahun baru karena kita beda 2 jam lebih cepat dari Jakarta ya. Jadi sekarang sudah kurang lebih pukul 1 dini hari di saat ini. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi di sana artinya bahwa masyarakat Jepang justru mengisi pergantian tahun ini dengan berdoa di kuil. Tetapi ada juga nggak sih kembang api dan lain sebagainya di sana? Kalau kembang api tidak terlalu jarang sih. Mungkin di beberapa kota besar yang saya tahu sih yang mengadakan saat ini tuh di kota Yokohama. Tapi kalau di Nagoya sendiri tidak ada perayaan dengan kembang api. Jadi ya seperti yang dilihat seperti ini. Jadi memang tradisi masyarakat Jepang itu untuk datang ke kuil, terutama menekankan warga Jepang ini harus berada di kuil saat di pagi harinya gitu, pagi tahun barunya itu biasanya akan lebih ramai lagi daripada malam ini. Oke. Baik Nita, yang saya tahu kalau misalnya 1 Januari di Jepang itu susah banget cari restoran Nita. Nah, bagaimana rencana untuk esok hari nih Nita? Iya, memang karena tanggal 1 Januari itu bisa dibilang libur nasional di Jepang ya, karena tradisinya tuh menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah itu. Makan hidangan tahun baru itu namanya osechi gitu. Jadi biasanya warga Jepang akan berkumpul di rumah saja sih karena memang tidak ada restoran atau pertokoan yang buka. Gitu. Berarti ini artinya bahwa masyarakat di sana memang untuk tanggal 1 libur semua ya. Termasuk Nita kan lagi ini ya pendidikan di sana ya. Itu libur juga. Apakah ada kegiatan kegiatan itu tetap dilakukan seperti biasa atau bagaimana? Ya, untuk mahasiswa sendiri itu biasanya kita libur dari akhir tahun baru sekitar mungkin mendekati Natal, hari Natal sampai kurang lebih seminggu setelah tahun baru. Jadi saya sendiri bersekolah di Nagoya University itu kami baru masuk lagi tanggal 7 Januari. Jadi ada sekitar 2 minggu kami libur untuk mahasiswa. Nah, kalau saya tidak salah ini tahun baru
pertama yang terpisah cukup jauh begitu bersama keluarga, ini bagaimana nih perasaannya, suasananya, apalagi ini kan jauh dari keluarga begitu ya? Ya, alhamdulillah saya ada teman-teman sih di sini, ketemu banyak mahasiswa Indonesia, terutama teman-teman PPI di sini kan banyak juga, ada juga teman-teman internasional dari program-program saya. Jadi menarik juga sih, saya kayak pertama kali juga merasakan tahun baru di kuil seperti ini kan. Kalau di Indonesia kan biasanya identik dengan bakar-bakar, kembang api gitu. Tapi ini pertama kali saya juga merasakannya di kuil seperti ini. Baik, Nita, mungkin terakhir begitu ya, di depan kuil mungkin resolusinya apa, Nita? Semoga studinya dilanjutkan di sini, di Jepang. Amin. Juga amin. Dan semoga teman-teman juga diberi kesehatan untuk di tahun berikutnya. Amin, amin. Baik, Amin. terima kasih Nita. Tapi tahan dulu, kita sekarang bergeser ke Singapura. Ada Mas Widi di sana. Mas Widi, bisa mendengar suara saya ya? Jelas, Widi, Mas Widi semangat sekali malam hari ini, Mas Widi. Mas Widi, coba ceritakan kepada kami, apakah di sana justru masyarakatnya ini lebih memilih berdoa seperti ada di Jepang, atau justru ada kriaan-kriaan yang tentunya membuat suasana semakin meriah? Ya, saya sekarang ini lagi ada di dekat Marina Bay Sands. Jadi kalau bisa lihat di sana, ada Hotel Marina Bay Sands. Terus di belakang saya ini Esplanade dan Merlion. Tuh biasanya warga Singapura ini, kita berkumpul di sini untuk melihat kembang api. Karena kembang api di Singapura ini sangat langka gitu. Nggak tiap malam ada kembang api. Jadi ini dari jam 10 jalanan sudah ditutup, kita sudah berkumpul di sini duduk ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu, semua warga Singapura datang ke area Marina Bay Sands untuk menunggu kembang api yang barusan aja nih sudah mulai dilancarkan, diluncurkan gitu. Tapi saya standby closing gitu loh. Oke, tentunya seru sekali ya, apalagi melihat kembang api. Kalau di Jakarta kan saat ini ya kita harus ibaratnya itu solidaritas begitu ya, hampir di seluruh daerah begitu, tidak hanya di Jakarta untuk tidak meluncurkan kembang api, tetapi lebih banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah begitu ya. Nah, tentunya Mas Widi sudah berapa lama ini di Singapura? Ngomong-ngomong. Oke, berarti sudah cukup lama begitu ya. Tetapi Mas Widi, ini di sana tinggal sama keluarga atau bagaimana? Iya, tinggal sama keluarga. Sebenarnya nih anak-anak saya lagi di sini. Oh, mana? Dia menjadi kameramen di sini. Halo semuanya. Semuanya, wah anak-anaknya. Wah, seru sekali ya. Singapura ya. Ramai sekali di sini. Orang-orang pada kembali dari karena sudah selesai ini kembang apinya, jadi kita kembali ke rumah dengan jalan kaki karena sudah nggak ada kendaraan. Jadi mungkin ada beberapa yang cari taksi atau mungkin naik bus. Ya, that's something yang biasa lah dilakukan oleh Singapura. Baik, mungkin Mas Widi, kalau misalnya kita merayakan tahun baru di Indonesia ini, kita biasanya makan yang bakar-bakar begitu ya. Nah, kalau di Singapura seperti apa, Mas Widi? Umumnya kita nggak harus berbakar-bakaran, tapi apapun yang kita bisa order, jadi kita kumpul-kumpul. Yang penting di sini kebersamaan. Kalau tadi di apartemen saya sendiri, tetangga-tetangga sudah pada berkumpul keluarga, karena itu adalah saat yang pas, karena semua orang libur. Jadi ke rumah, ada ke rumah orang tuanya, ada anaknya, terus kemudian cucu-cucunya, mereka senda gurau di rumah. Jadi it's something yang membawa suasana keluarga. Oke, baiklah. Sama seperti pertanyaan saya ke Juanita yang ada di Jepang. Resolusi di tahun 2020 ini seperti apa? Resolusi Anda dan juga keluarga. Resolusi aku sih gini, selalu berdoa semoga Indonesia terutama semakin baik keadaannya, kondisinya semakin
lebih teratur karena Indonesia itu sangat kuat dan kita ini di Singapura sangat bergantung dengan kondisi situasi politik yang ada di Indonesia. Dan semoga ke depannya 2026 ini Singapura dan Indonesia bisa terus menjadi mitra dalam segala urusan dari bisnis, dari ekonomi, dari sosial dan politik sehingga semuanya bisa lancar dan ekonomi kedua negara ini menjadi semakin maju. Itu sih sebenarnya ini agak besar karena memang keluarga kita juga bergantung banget dengan apa yang ada di Indonesia. Baik, tentunya memang Singapura ini juga tergantung ya dengan geopolitik, ekonomi Indonesia ini semuanya kita bersama di kawasan ASEAN begitu ya. Kita harus maju bersama, aman bersama. Terima kasih Widi Asmoro WNI di Singapura dan juga Juanita Anandasari Sumantri yang dari Jepang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Outlook 2026. Dan jangan lupa selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru.